Setelah Wang Ping dan Qing Yi pergi bersama, mereka kemudian mendirikan sebuah sekte manusia fana, yaitu Sekolah Surga. Dalam 3 tahun, Sekolah Surga telah berkembang pesat dan menyebar di bagian utara planet Ranyun, hingga menjadi sekte nomor satu di antara 3 kekaisaran. Di kota air luas, Wang Lin terus mendengar perkembangan dan prestasi dari Sekolah Surga. 5 tahun pun berlalu. Dalam masa itu, salah satu kekaisaran, yaitu Kekaisaran Dishan, bertindak dan ingin memusnahkan Sekolah Surga. Namun Sekolah Surga telah menguasai militer kekaisaran dan orang-orangnya telah menjadi pengikut Sekolah Surga, jadi mereka akhirnya menaklukkan Kekaisaran Dishan dan mengganti namanya menjadi Kekaisaran Surga. 2 kekaisaran lainnya, yaitu Dakin dan Chen Yun, kemudian mengirim utusan untuk membuat perjanjian agar tidak saling menyerang. Namun beberapa tahun kemudian, kedua kekaisaran itu melanggar perjanjian dan menyerang Kekaisaran Surga. Hal ini pun menarik perhatian para kultivator. Ketika perang antar 3 kekaisaran berlangsung dan para kultivator ikut campur, Wang Ping, sang kaisar Kekaisaran Surga, akhirnya mengambil alih kendali dan berhasil membuat para kultivator meninggalkan medan perang. Dalam masa itu, Wang Ping yang merindukan masa kecilnya memutuskan untuk kembali ke Desa Bulan Jatuh bersama Qing Yi dan beberapa pasukannya. Sesampainya di Desa Bulan Jatuh, Wang Ping akhirnya bertemu kembali dengan wanita bernama Zhou Ruotong yang saat itu sudah memiliki suami dan anak. Setelah pertemuan, Wang Ping kemudian pergi ke belakang desa untuk memberi penghormatan ke makam Sun Tai. 5 tahun pun berlalu. Dalam masa peperangan 3 kekaisaran, Kekaisaran Daqin dan Chen Yun akhirnya menyerah satu demi satu. Kekaisaran Surga pun kemudian menjadi satu-satunya kekaisaran di planet Ranyun. Wang Ping akhirnya berhasil menaklukkan dunia dan menjadi penguasa tertinggi dunia fana. 10 tahun pun berlalu. Wang Ping yang telah lelah dan merindukan ayahnya kemudian mundur dari jabatannya. Dia pun memutuskan untuk pulang dan mengunjungi ayahnya. Wang Ping dan Qing Yi pun menaiki sebuah kereta kuda dan pergi kota air luas untuk bertemu dengan Wang Lin. Sesampainya di rumah, Wang Lin telah menunggu mereka, dan mereka akhirnya makan bersama di halaman rumah. Ketika malam tiba, Wang Ping akhirnya bertanya tentang ibunya kepada ayahnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin pun menceritakan tentang kisahnya di planet Suzaku dan pertemuan pertamanya dengan Liu Mei, hingga akhirnya dia tiba di planet Ranyun. Wang Ping yang mendengarnya akhirnya mengetahui bahwa dia adalah roh pendendam yang dimurnikan oleh ibunya. Dipenuhi rasa kelelahan, Wang Ping kemudian mengajak Qing Yi untuk mencari desa pegunungan untuk mereka tinggali. Setelah kembali menjalani kehidupan biasa, Wang Ping menjadi seorang pengukir kayu sambil ditemani oleh Qing Yi. 10 tahun pun berlalu dan Wang Ping semakin tua. Dia bahkan merasakan seakan hidupnya akan berakhir. Pada saat itu, seseorang sedang menuju ke planet Ranyun sambil mengendarai binatang petir. Dia adalah utusan sesungguhnya dari kuil abadi petir. Dirinya diutus untuk menyelidiki kematian dari leluhur keluarga Huan, yang diduga dibunuh oleh seseorang yang menyamar menjadi utusan kuil abadi petir.